وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين شهور الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حضرات جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سلطان الشيخ القدر الجنة رضي الله عنه وأحمد الأربد رضي الله عنهم وخصوصا إلى حضرة المؤلف هذا الكتاب محمد ناوي بن عمر الجاوي وإلى حضرة شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويولي درجاتهم وأعد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كرمتهم شهود الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Cek, suara saya jelas ya Pak? Dengar ya? Ya alhamdulillah. Nyender sambil merem-merem dikit enak. Saya aja ngantuk enak banget nyender ini. Anggap aja khutbah. Khutbah kan enak atau tidur. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ini kita ngaji kitab Nashwaul Ibad bab 10 makalah yang ke-10 ya Pak. Yaitu dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal maqalatu al-ashiratu makalah yang ke-10 qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pernah berbicara, pernah menyampaikan pendapat suatu pada sahabatnya. Apa itu? Al-afiyatu ala asyrati aujuhin. Khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. Jadi Nabi Muhammad pernah bersabda yang namanya kesejahteraan, kebahagiaan, kenikmatan, ya Pak, itu ada 10 macam. Ada berapa? 10 macam. 5 itu dikasihkan kepada hambanya, kepada kekasih kita, kekasih Allah, pada kita semuanya mudah-mudahan. Itu di dunia. Yang 5 lagi dikasihkan Allah kepada kita itu di alam akhirat atau alam yang mendekati akhirat. Jadi berapa? 5 tambah 5? 10. Jadi suatu kebahagiaan, kenikmatan, kesejahteraan itu loh ya. Yang kita idam-idamkan ini ya, mudah-mudahan ada pada diri kita. 5 itu dikasihkan di mana? Di alam dunia. Ya kayak gini nih. Namanya masih apa? Alam dunia. Yang 5 lagi dikasihkan nanti saat di akhirat atau mendekati apa? Alam apa?
akhirat. Yang 5 yang ada di dunia ini apakah sudah kita dapat? Ya, ini makanya kita simak. Ya, kita bahas bareng-bareng. Kalau 5 yang ada di dunia ini belum kita dapat, ya berarti kita belum sepenuhnya mendapat suatu apa? Kenikmatan, kesejahteraan itu kan. Oke, gitu ya. Senang. Fa'ammal lati fid dunya, maka kenikmatan kesejahteraan yang ada di dunia itu fahiya al ilmu. Yang pertama itu ilmu, pinter, tahu. Apa Pak? Yang pertama ilmu. Hidup di dunia kok tanpa membawa ilmu itu suatu kerugian. Bapak bisnis nggak punya ilmu bisnis, gimana Pak? Repot, ya kan? Nggak punya strategi bisnis, ya urusan dunia, apalagi urusan akhirat, urusan ibadah. Bapak nggak punya ilmunya, salah semua, ya kan? Jadi man ya'malu amalan bila ilmin fahuwa mardu. Jadi barang siapa yang melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan ilmu, itu bisa tertolak. Bapak sholat harus tahu ilmunya sholat. Apa saja rukun sholatnya, syarat wajibnya sholat, apa yang batalin sholat. Itu. Bapak puasa harus tahu ilmunya puasa. Itu urusan ibadah. Urusan dunia juga gitu. Makanya disebutkan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil wa man aradahuma fa'alaihi bil. Itu barang siapa yang ingin menghendaki kehidupan dunia ya pakai ilmu. Barang siapa yang menghendaki kehidupan di akhirat juga pakai ilmu. Barang siapa yang menghendaki kedua-duanya yaitu dunia dan akhirat juga pakai ilmu. Maka disinilah pentingnya suatu ilmu, yaitu apa? Harus ngaji. Kadang-kadang kita salahnya di situ, Pak. Kita pengen melakukan suatu ibadah, suatu perbuatan, tapi tidak didasari ilmu. Asal aja itu. Ya, habis subuh apa? Sholat sunnah. Padahal boleh nggak? Boleh nggak itu? Nggak boleh kan? Tapi karena tidak didasari ilmu ya dilakuin aja kan. Ya kan? Puasa hari raya Idul Fitri pas Senin. Saya mah nggak mau nggak mau nyicipin rendang. Saya masih mampu mumpung hari Senin puasa. Padahal di situ pas hari apa? Idul Fitri. Idul Fitri itu boleh nggak puasa? Haram. Atau hari tasyrik tahu Pak? 3 hari setelah Idul Adha. Itu kan waktunya banyak daging. Mentang-mentang aduh sama daging udah biasa, ya kan? Tiap hari udah makan daging. Males banget makan daging mulu, puasa Pas kebetulan hari Kamis misalkan. Boleh nggak itu? Nggak boleh. Hari tasyrik itu nggak boleh apa? Puasa. Itu kayaknya benar tapi apa? Salah. Itu repotnya kalau nggak punya ilmu. Itu loh, ya. Jadi yang kayaknya benar tapi bisa salah. Apalagi salah ya kelihatan salah tuh. Itu makanya harus dasar ilmu.
Dan orang yang berilmu itu insya Allah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bagaimanapun orang yang berilmu itu pasti wibawanya berbeda. Benar nggak Pak? Di antara orang-orang itu loh, ya, itu ya berbeda aja. Jadi asal kumpul sama orang banyak, yang alim ini misalkan, itu kayak nggak tahu itu kelihatan aja. Itu, ya, Allah angkat derajatnya di dunia itu begitu. Makanya sangat berbeda orang yang pinter, orang yang alim sama orang yang bodoh. Disindir kan di dalam Al-Quran, hal yastawina alladzina amanu hal yastawina alladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun itu. Apakah sama orang yang pinter, orang yang alim, orang yang tahu sama orang yang tidak tahu? Sama nggak Pak? Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tuh, kalau nggak salah itu. Sama apa beda Pak? Orang yang alim, pinter sama orang yang bodoh. Beda segala-galanya. Itu beda. Makanya kalau ada orang alim, pinter itu satu sudah mendapat apa? Kenikmatan, kesejahteraan dia itu. Nah, gitu kan? Bapak sudah dapat ya? Udah alim belum? Udah pinter kan? Pinter. Pinter ngapusi ya pinter. Enggak, pinter ya Pak ya? Pinter. Insya Allah ya. Ngaji terus kan ya? Ngaji terus. Minggu subuh ngaji, malam Senin ngaji, malam Selasa ngaji, terus ya itu. Gitu ya. Izin pertama apa Pak? Al-ilmu. Jadi pinter alim. Yang kedua, kenikmatan lagi yang dikasihkan oleh Allah kepada manusia di dunia itu, mudah-mudahan juga kita semuanya, yaitu al-ibadah, kenikmatan ibadah di dunia ini. Itu kan benar-benar perintahnya apa? Ibadah kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Perintahnya disuruh ibadah. Tapi kenyataannya banyak juga yang enggak ibadah. Benar gak? Benar kan? Banyak juga yang nggak mau sholat, banyak juga yang nggak mau zakat, banyak juga yang nggak mau puasa, banyak. Tapi di antara sekian banyaknya itu ada juga yang tetap ibadah, sholat, ibadah puasa, ibadah zakat dan sebagainya. Itu berarti nasibnya orang beda-beda, beda-beda. Tapi Allah pilih misalkan kita semuanya kok masih ditakdir oleh Allah mau sholat, apalagi sampai kayak gini tadi sholat subuh jamaah, langsung apa ngaji, itu berarti kan pilihan Pak. Bapak berarti termasuk apa? Pilihan. Loh, coba. Itu suatu kenikmatan, maka disebut kadang-kadang harus disyukuri. Karena alhamdulillah ala nikmatil iman, alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil syihah, alhamdulillah ala nikmatil ibadah. Ya Allah, terima kasih atas nikmat-Mu yang telah memberikan aku iman, yang telah memberikan aku agama Islam, yang memberikan aku sehat, yang memberikan aku apa? Bisa beribadah. Duit banyak tapi nggak mau ibadah. Sama nggak terlalu banyak duit tapi masih ditakdiri oleh Allah ibadah. Pilih mana Pak? Pilih mana? Nah, punya duit banyak tapi nggak mau sholat, takdirnya begitu. Takdir kaya Pak, tapi ditakdir Allah juga dia nggak mau sholat, puasa boro-boro, sama duit juga terlalu banyak, tapi ditakdir oleh Allah dia rajin sholat 5 waktu, puasa wajib. Pilih mana? Kalau disuruh milih itu pilih takdir yang mana?
Yang kedua, nggak terlalu banyak duit nggak apa-apa. Benar. Asal ke urusan duit berat pilihannya Pak. Ya saya iya kan gitu ya. Saya juga nggak mau Pak hidup belangsak nih, siapa yang mau? Nah itu. Makanya nikmatnya ibadah perlu kita syukuri. Itu loh. Ya, itu semua apa? Karena Allah Subhanahu, maka disebut la haula wala quwata illa billahil aliyil. La haula, tidak ada kekuatan menghindari maksiat. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan melakukan suatu ibadah. Illa billahil aliyil, kecuali atas izinnya siapa? Allah Subhanahu. Nah, coba itu Pak. Kalau kita nggak dibangunin oleh Allah tadi pagi jam 4 misalkan, nggak mungkin kita berada di sini. Tapi karena Allah nakdir kita, ngizinin kita, tek bangunin, akhirnya apa? Digerakkan hati kita mau sholat subuh berjamaah, ya terjadi Pak, kun fayakun. Itu kadang-kadang kita nggak sadar, kita sudah melakukan suatu banyak ibadah tapi merasa itu usaha diri kita, itu yang salah. Terus gimana Pak yang benar? Ya itu tadi, itu semuanya atas izinnya Allah Subhanahu. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Tuh. Makanya benar di sini, ibadah itu juga salah satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham Pak? Paham, enggak paham awas. Ya kadang-kadang saya jelasin ya pelan-pelan begini ya, biar paham sama-sama paham. Sama juga kan, saya ngetes dulu itu. Pak, jelas nggak Pak mic-nya? Jelas, berarti alhamdulillah toh, ngejelasin enak. Nah, kalau saya nggak nanya dulu, asal ngomong aja, di belakang nggak denger, jelas ngomong apa, gitu kan. Ya kan sayang gitu loh maksudnya. Ya udah dapat pahala, tapi kan sayang toh. Ayo. Sampai nggak jelas tanggung jawab. Ini nggak tahu tanggung jawab siapa nih kalau sampai nggak jelas. Kan, ya, masjid itu harus menyediakan mic yang benar-benar apa? Ya jelas. Tujuannya apa ya tadi demi kemaslahatan umat. Nah, berapa sih paling ya? Nah, bisa meren. Tapi kalau sudah jelas ya alhamdulillah. Itu ya. Yang keberapa? 2. Sekarang yang ketiga, pelan-pelan. Sampai jam berapa tuh? Menunya apa tuh? Jam 6. Jam 6, waduh jam 6 lewat sejam apa sih? Setengah 6 ya insya Allah. Yang ketiga, kenikmatan lagi. Warizku minal halali fil mata'imi wal malabis. Yang ketiga yaitu rizki yang halal. Halal, rizki yang halal, rizki yang kita pakai maupun rizki yang kita makan. Rizki Pak, yang halal tapi rizki yang haram banyak. Caranya gampang. Apa? Judi, slot, depo, ketagihan. Ya saya tahunya juga di medsos-medsos doang. Jangan dianggap saya itu nyoba. Aduh. Kadang-kadang kalau ngejelasin, lu kok apal Pak? Aduh, apalagi merek-merek itu minuman keras, whisky, orang tua, anggur, segala macam. Lu kok apal Pak? Nyobain berarti. Jangan tafsirin begitu. Ya, emang kayak gini, yang ngaji harus tahu gitu loh Mas. Pengalaman dalam arti tahu dalam hal kayak gitu. Tahu itu belum tentu melakukan.
Paham, Pak? Gini loh Pak Harun, jangan nuduh yang enggak itu lah ya. Iya dah. Nah, itu judi itu nggak kayak dulu. Kalau judi zaman judi dulu kita koplok ya, retek banda 50, gitu kan. Itu zaman dulu. Sekarang mah begini, cedat di kamar, saya tidur, tes, wah kalah. Katanya mumet puyeng. Itu dari duit haram. Bapak hasil 30 juta, 50 juta. Ya, hasil dari usaha begitu, slot kayak gitu misalkan. Itu dimakan haram. Enggak berkah. Enggak ada yang namanya kaya dari hasil judi, enggak ada. Tapi kalau miskin dari hasil judi banyak. Jangankan rugi, mati loh mati. Sekarang cek aja, korban bunuh diri, korban judi sampai bunuh diri. Berapa coba? Saya asal lihat di medsos gitu, seret. Bunuh diri. Kalau nggak bunuh diri, frustasi apa? Ngebunuh orang. Gara-gara pengen apa? Pengen tadi, depo lagi. Kemarin baru tuh, tukang bangunan, beritanya, tukang bangunan, depo 3.300.000 berapa itu? Dimasukilah ke situ, di slot. Kalah. Duit hasil jerih payahnya kan itu, nggak membuahkan hasil. Akhirnya apa? Niat inisiatif ngerampok di rumah orang yang dulu pernah dia kerjain. Dia tukang bangunan, dulu pernah di situ. Pas kebetulan laki-lakinya kerja, perempuannya, istrinya itu ada sendirian di situ. Dirampok, ngelawan tadi perempuan yang di rumah sendirian tadi. Ingin ngelawan kan? Ngelawan bukannya dia lari, tambah panik, ngebunuh. Terus coba, sudah dibunuh, dimutilasi. Sudah dimutilasi, coba Pak, dibuang di sepiteng. Itu otaknya udah, ini coba ayo, pikir Farzal. Udah gelap mata. Gara-gara apa coba tadi sumbernya? Slot. Itu setan kira-kira apa? Aku angkat jadi gurumu. Tepuk tangan kan, setan kira-kira? Bagus, sukses misiku. Itu sampai segitunya. Bunuh diri banyak. Gara-gara numpuk utang, nggak bisa balikin sampai ratusan juta. Gimana lagi, ya kan? Besok dikejar terus gitu kan, sama debt collector misalkan, atau dikejar sama yang utangin. Tetangga saya Pak, tetangga saya bener ini, kerja di Korea bertahun-tahun, gitu. Di rumah, di kampung itu udah bangun rumah buat orang tuanya, keren rumahnya, pinggir jalan, wah udah bagus rumahnya. Tapi di sana di Korea, si anak tadi itu main apa coba? Judi, slot. Akhirnya apa coba? Karena kalah, ini rumah yang tadi yang ditempati sama orang tuanya, apa coba? Dijual. Buat apa? Buat bayar hutangnya dia tadi di sono. 500 jutaan. Itu korban slot. Orang tuanya di rumah, yang tadi senang-senang kan, bisa nempatin rumah hasil Korea, di Korea. Tiba-tiba suruh menjual anaknya, sama gimana? Akhirnya sekarang tinggal di belakang Pak. Di belakang itu jauh, maksudnya ya di belakang, bawah pohon bambu itu orang tuanya. Coba bertahun-tahun itu korban sholat benar. Itu bahaya itu.
anak kita mudah-mudahan atau kita sendirilah. Kalau saya pribadi nggak ada rasa sedikit pun penasaran pengen ikut ya. Tapi kalau dikasih duitnya gimana Pak? Ya nggak mau kasih duit kalau tahu mah, kalau nggak tahu nggak apa-apa. Ya orang nggak tahu gimana sih? Yang jadi masalah itu kalau pura-pura tahu. Pak ini buat Pak Muhib nih, lumayan dah buat bekal seminggu mah. Padahal saya tahu itu hasil judi. Wah ya alhamdulillah, makasih ya, masya Allah soleh banget sih. Itu yang nggak boleh pura-pura tahu hasilnya gitu, nggak tahu. Ya, tapi kalau nggak tahu ya nggak masalah. Nah itu guys kita hindari. Ya Pak. Pakaian juga begitu, pakaian begitu sama. Ya, harus apa? Benar-benar apa? Dari uang halal. Nah itu kalau kayak gitu gimana? Rizki yang halal, rizki yang kita pakai, rizki yang kita makan, kok halal? Itu berarti kita sudah mendapatkan suatu kenikmatan. Halal tapi sedikit, banyak tapi haram. Pilih mana lagi? Pilih mana Pak Pon? 50 juta tapi hasil judi sama 50.000 tapi hasil macul. Pilih mana? Macul. Benar. 50.000 dari pagi sampai sore dibayar 50.000 macul. Sol sawah. Sama 50 juta semenit. Instan. Kayak mendadak. Ayo pilih mana? Atau enggak main judi, tapi main pesugihan. Insya Allah. Sarwakene masih ada. Nggak pernah kerja, tapi tuyulnya yang kerja. Tahu-tahu sugih, tahu-tahu kaya. Nah, nggak boleh ya. Terus pokoknya makanya apa? Kita berdoa kan gitu. Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an. Kan gitu kan? Wasifaan min saqamin wa gitu. Jadi rezeki yang luas tapi halal. Amin ya rabbal alamin. Saya juga begitu pengen Pak. Rezeki yang luas tapi halal. Itu yang keberapa? Ketiga ya. Ilmu, ibadah, rezeki yang halal. Yang keempat, kenikmatan lagi wasabru ala syiddati. Sabar atas ujian, sabar atas cobaan. Orang dikasih ujian, cobaan itu sudah tempatnya di dunia. Kalau di dunia nggak pengen dikasih cobaan, nggak usah hidup di dunia. Nggak ada yang namanya dunia kok mulus terus dari lahir sampai tua, kagak pernah ngerasain cobaan ujian. Kalau sampai kayak gitu, waduh malah kamu bahaya Pak. Dunia itu kan tempatnya Pak, di tempatnya diuji. Ujian itu juga macam-macam, ujian ekonomi, ujian anak, ujian kematian, ujian usaha gagal terus, macam-macam ya. Kok bisa sabar? Itu suatu prestasi yang luar biasa. Usaha udah 50 kali, 10 kali usaha, ngelamar sana nggak diterima, ngelamar sini nggak diterima, usaha ini gagal, usaha itu gatot. Kok yo masih sabar ya, Masya Allah, ujianmu ya Allah begitu nikmat. Masih kayak gitu, itu prestasi Pak. Dibanding orang yang kena musibah tapi langsung apa? Mengeluh. Gimana sih ya Allah? Kamu sebenarnya sayang gak sih sama aku? Gini amat hidup, kagak ada enak-enaknya pisan. Yang lain mah dikasih enak, saya belangsak terus.
Apa kayak gitu? Ayo. Sekarang Bapak bagaimana? Waktu dikasih ujian itu cobaan. Sabar nggak? Nggak punya duit sehari. Sehari. Jadi 29 hari itu masih megang duit, sehari nggak megang duit sama sekali. Itu masih bisa sabar ya? Sabar nggak itu? Masih. 3 hari. Anak nakal, astagfirullahaladzim. Ayo, anak nakal, Pak. Punya duit banyak kita. Tapi punya anak nakal, insya Allah. Sekolah nggak mau, pondokin, pesantrenin nggak betah. Ujian itu. Jadi nggak dikata ujian, ujian itu, Pak. Bukan ujian masalah rezekinya, tapi masalah apa? Anaknya. Ujian itu. Sabar, alhamdulillah. Nggak kuat, ya lambaikan tangan berarti. Ya. Itu kalau kita bisa sabar, Pak, itu suatu prestasi yang luar biasa. Jadi kalau menurut Imam Junaid, sabar itu apa sih? Yaitu tajra'ul mirarah min ghairi ta'bisin. Ibaratnya kalau Bapak kita makan suatu hal yang pahit, muka kita itu biasa aja, nggak mengerut. Gitu lah. Itu namanya nggak sabar. Jadi ujiannya bentuknya tadi rasa pahit, rasa kecut. Ya, sabarnya itu biasa aja. Tapi kalau masih mengerut, aduh, pahit banget sih atau kecut, itu berarti belum. Jadi kalau makan yang kecut atau makan yang pahit biasa aja. Makan pare atau makan asem gitu loh, biasa aja. Nah itu berarti kuat nahan sabar itu. Ibaratnya begitu. Bapak gimana? Ya Bapak sendiri yang tahu. Ayo. Lebih luas lagi sabar itu ada 4. Ada berapa? 4. 1, sabar melakukan ketaatan. Disuruh ngaji atau sholat, pagi-pagi rasanya ngantuk, mata masih berat. Tapi mau gimana lagi, ini adalah suatu kewajiban, suatu perintah. Mau nggak mau ya tetap saya sholat. Itu berarti Bapak sabar melakukan apa? Ketaatan. Wah ya udah sabar. Ya, kalau nggak sabar gimana? Ya bablas. Tidur kan? Iya. Itu namanya nggak sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar menjauhi maksiat. Lewat ada cewek seksi cantik. Sabar nggak Bapak? Begini apa begitu? Ayo. Ya kan? Cewek cakep, cantik. Wah. Baru ditinggal mati sama suaminya. Mayan ini. Kira-kira ini masuk kayak ini. Ya kan? Masuk buat pos 2 tuh. Kayak gitu apa ini? Astagfirullahaladzim. Apa kayak gitu? Kalau kayak gini, itu berarti Bapak sabar apa? Meninggalkan apa? Kemaksiatan. Tuh. Yang ketiga, sabar atas musibah. Ditinggal wafat keluarganya, ya tegar. Enggak terus nyobekin pakaian, bantingin piring, mecahin kaca, enggak boleh. Sesedih-sedihnya kita ditinggal keluarga kita mati, itu nggak boleh sampai kayak gitu, haram. Sedih ya biasa, sedih aja, ya kan? Biasa, yes. Netes air mata ya wajar. Yang nggak boleh itu apa? Sampai bandingin kaca, mecahin piring, nyobekin baju segala macam, sampai nggak makan berminggu-minggu, itu nggak boleh. Paham dong? Dan juga ya nggak usah ketawa-ketawa, gitu kan anakku mati, nggak usah gitu. Ya kan? Ya biasa sedih, kalau sedih biasa. Itu
sabar atas apa? Musibah. Yeah. Yang keempat, sabar atas kelakuan manusia. Pak, Bapak punya tetangga loh, punya teman kan, punya kerabat kan. Itu kadang-kadang omongannya nyakitin nggak? Nyakitin nggak? Bapak sabar apa enggak? Kalau sabar atas manusia lain itu berarti berarti bagus. Itu namanya sabar menghadapi apa? Manusia ujiannya. Ya hidup itu tangga, hidup bersosial kan gitu Pak. Nggak lepas yang namanya apa? Ya tadi ada aja tuh omongan-omongan yang nyelekit, omongan-omongan yang nggak enak. Benar nggak? Nggak langsung marah gitu nggak. Dia masih sabar. Ya itu bagus. Nah gitu ya. Jadi gitu. Apalagi sabar atas iman Pak. Masya Allah. Wa qala Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Yang jos lagi itu, top lagi itu adalah sabar atas suatu keimanan. Sabar atas iman. Dia nggak goyah sedikit pun, nggak pengen berpindah agama, tetap kekeh pengen agama Islam, mempertahankan agama Wah, Bapak tahu ceritanya Sumayyah? Halo, Sumayyah, baru dengar, baru dengar, baru dengar. Sumayyah itu perempuan pertama yang mati syahid. Ya, Sumayyah itu perempuan pertama yang mati syahid demi apa coba? Mempertahankan keimanan. Masya Allah. Suaminya namanya Ammar bin Yasir. Budak disiksa sama tuannya, ya. Disiksa sama siapa? Ya, sorry, sama Abu Jahal. Abu Jahal. Itu disuruh ngikutin agama Abu Jahal, nggak mau. Tetap kekeh agama Islam sampai mati Pak, meninggal. Sumayyah. Atau ada kisahnya siapa? Bilal bin Rabah. Bilal siapa? Bilal bin Rabah itu diseret Pak. Masya Allah, Bilal bin Rabah yang sering kita dengar itu ceritanya. Pernah dengar nggak Pak? Diseret, disiksa sama Umayyah bin Khalaf. Siapa? Diterik panas Pak. Tahu sendiri di Mekah. Ditimpa batu ceritanya begitu. Dijemur di padang yang panas. Disiksa sampai apa coba? Bilal bin Rabah itu. Masya Allah. Suruh masuk agamanya Umayyah, nggak mau, tetap apa? Ahad. Itu nggak mau. Sampai Abu Bakar As-Siddiq itu sampai kasihan Pak. Lihat siapa? Bilal bin Rabah. Disiksa kayak gitu demi apa? Mempertahankan agama Islam. Abu Bakar kasihan, akhirnya apa? Pengen nebus, beli Bilal bin Rabah sama Umayyah bin Khalaf. Umayyah, nggak usah siksa lagi sama Bilal bin Rabah. Kasihan, saya beli. Enggak, saya beli berapapun kamu jual, saya beli. Saya jual dengan harga tinggi, nggak apa-apa. Bilal bin Rabah, orang kaya juga, berduit, dermawan. Ya kan, misalkan harganya itu pasarannya itu 30 juta, dia misalkan Umayyah tadi itu jualnya sampai 100 juta, nggak masalah 100 juta. Saya bayar. Ditebus sama Abu Bakar, akhirnya menjadi
merdeka, nggak jadi budak lagi, Pak. Setelah merdeka, Bilal bin Rabah apa? Menjadi pengikut setianya siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditunjuk sama Nabi Muhammad menjadi apa? Orang yang adzan. Kenapa? Karena suaranya bagus. Makanya kalau adzan, pilihlah suara yang bagus. Yang jadi Bilal, jadi muadzin itu loh. Ya, kalau bisa tuh yang suaranya bagus, enak, didengarnya itu semangat loh. Ke masjid itu. Allah Akbar. Mau ke masjid kok males banget rasanya gitu kira-kira. Ya kan? Berat banget, gak menarik gitu kira-kira. Takutnya begitu. Tapi kalau azannya itu keren gitu kan. Di Mekah atau apa, itu semangat kayaknya itu. Gitu ya, Pak Harun. Kalau nyari yang azan, Bilal, muadzin, pilih ya seleksi itu. Di antara sekian banyak kan banyak kayaknya. Ya kan? Yang suaranya bagus bener. Bisa jadi itu. Ya, itu sabar atas apa? Iman, mempertahankan suatu keimanan. Itu luar biasa. Yang kelima, wasyukru ala ni'mah, syukur, mensyukuri atas segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu suatu kenikmatan, Pak. Kita bisa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Itu suatu nikmat yang luar biasa. Tidak menjadi hamba yang kufur nikmat, tapi ditakdirkan oleh Allah menjadi abdan syakura, jadi hamba yang pandai bersyukur. Itu luar biasa, Pak. Syukurnya bagaimana? Syukur itu kan begini, Pak. Nutqul lisani wa iqrarul qalbi bi in'amillahi ta'ala. Jadi mulutnya itu mengucapkan alhamdulillah, hatinya meyakini bahwasanya ini semuanya atas nikmat Allah Subhanahu. Jangan ini semuanya berkat kerja keras saya, siang malam lembur, siang malam kerja, makanya saya bisa kaya sekaya gini. Waduh, itu sudah menafikan, itu sudah menghilangkan apa? Takdirnya Allah Subhanahu, itu yang salah. Yang benar gimana? Hadza min fadli Rabbi. Ini semuanya atas karunia Allah Subhanahu. Punya mobil, punya rumah bagus, alhamdulillah. Ini semuanya berkat atau karunia Allah Subhanahu. Punya anak soleh, alhamdulillah. Ini semuanya fadalnya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu gampang apa susah, Pak? Pak, kok nunduk semua itu? Ngantuk? Ngantuk, saya juga agak ngantuk sebenarnya. Kalau saya ngantuk, Bapak ngantuk, repot gak jadi ngaji. Ya, gampang apa susah, Pak? Syukur nikmat itu. Gampang apa susah ya? Tapi kayak gitu emang perintahnya. Wala in syakartum lazidannakum wala in kafartum, itu perintahnya. Atau fadzkuruni adzkurkum washkuruli wala tak, itu perintahnya begitu. Syukur. Makanya kalau kita bisa bersyukur atas nikmat Allah, itu suatu kebanggaan, suatu prestasi, suatu kenikmatan. Paham, Pak? Ada berapa tadi udah? 5 apa tadi? Ilmu, ibadah, rizki yang halal, sabar atas ujian. Yang kelima apa tadi? Syukur atas nikmat. Kurang berapa lagi? 5 lagi. Ayo, masih kuatnya? Ayah. Saya geber. Saya geber ya, biar sekalian geber. 5 lagi. Yang keenam.
Atau yang 5 yang diberikan di akhirat atau yang mendekati alam akhirat. Yang pertama, wa amal lati fil akhirati fa innahu yatihi malakul mauti bi rahmati wa lutfi ay ar-rifqi inda naz'i ruhihi. Yang pertama itu kedatangan malaikat maut. Siapa, Pak? Israel. Didatengin dengan kasih sayang, dengan kelembutan. Di saat kita sakaratul maut, itu suatu kenikmatan, Pak. Halo. Jadi kalau nanti kita saat mau mati, kok dicabut nyawa kita itu dengan rasa lembut, dengan rasa kasih sayang, itu suatu nikmatnya luar biasa. Halo, ya kan? Jadi nggak ngagetin, nggak menyakitkan, enggak. Makanya sering kita doakan, Allahumma inni as'aluka ya Allah. Apa? Doanya itu gimana? Lupa saya. Rahmatan indal maut dan maghfiratan ba'dal maut itu loh. Warahatan indal maut itu. Nah, jadi dicabut nyawanya itu dengan rasa kasih sayang. Nah gitu ya. Nah, itu mudah-mudahan begitu kita. Nah, amin ya robbal alamin. Plus husnul khotimah. Yang kedua, la yurawihu ay la yufrihu ay la yufrihu munkarun wa nakirun fil qabri bal yuqlisuhu. Yang kedua yaitu saat kita nanti di alam barzah, di alam kubur, didatengin 2 malaikat. Siapa? Mungkar, nakir. Mungkar itu datangnya itu dengan rasa ramah. Datangannya ramah. Halo Pak Gun, udah nyampe sini aja. Mau ngapain ke sini? Buru-buru amat. Kata Pak Gun udah waktunya malaikat. Ya kan? Ya udah, kalau udah nyampe sini itu waktunya dikasih pertanyaan, gitu kan, kira-kira gitu. Man rabbuka Pak Gun? Allah. Man nabiyuka? Muhammad. Gitu kan ya. Daripada man rabbuka? Kan? Udah serem mukanya gitu ya, kira-kira begitu. Gelagapan kita gitu kira-kira. Pilih mana, Pak? Pilih mana? Pilih yang ramah kan itu, mudah-mudahan gitu kan. Walaupun katanya sifatnya munkar dan nakir itu menakutkan, tapi kalau Allah sudah berkehendak, hei malaikat munkar nakir, itu tolong, itu hambaku yang seneng ngaji, yang suka ngaji, yang suka nyiapin makanan, yang suka sudah bungkusin, ya udah alhamdulillah. Gak usah keras-keras, gak usah kenceng-kenceng. Udah. Yang ramah sama dia udah bagus. Nah, itu mudah-mudahan. Ya, itu yang keberapa? Kedua. Alam barzah itu belum masuk alam akhirat, Pak. Alam penantian, maka disebut barzakhun. Penantian. Tapi kalau sudah mendekati kiamat, itu bisa dikatakan sudah masuk alam akhirat. Fakullu ma qaraba syai'an yu'ta hukmuhu. Sesuatu yang telah mendekati sesuatu itu maka dihukumi. Mendekati kiamat, yaitu berarti ya bisa dikatakan sudah masuk hari kiamat. Jadi matinya misalkan itu dekat-dekat hari kiamat, itu sudah mendekati hari kiamat. Artinya bisa dihukumi alam akhirat. Tapi kalau masih jauh, barzakh itu masih belum masuk alam akhirat. Ya, itu. Ya, mudah-mudahan kita bisa begitu ya Pak. Didatengin munkar nakir apa? Dengan apa? Ramah. Yang ketiga yaitu yakunu aminan fi waqtil fazil akbar. Rasa aman di saat nanti orang-orang kafir itu digiring ke neraka, ditutup pintunya sampai dia nggak bisa keluar. Itu sudah luar biasa Pak. Itu udah fazil akbar. Sudah apa ya? Situasi yang benar-benar genting banget.
Masuk itu. Kok kita masih dikasih oleh Allah rasa aman, Pak? Nyaman. Itu berarti kita sudah dikasih apa? Kenikmatan yang luar biasa di alam akhir. Di alam akhir, mudah-mudahan. Nah, yang keempat, tumha sayyi'atuhu wa tuqbalu hasanatuhu. Yaitu di saat kejelekan kita, kesalahan kita, kemaksiatan kita dihapus oleh Allah. Kebaikan kita diterima oleh Allah. Amin ya Rabbal. Di alam akhir kok begitu, Pak? Itu kenikmatan yang benar-benar. Jadi kesalahan kita yang di alam dunia, Pak, dihapus oleh Allah. Tinggal apa? Kebaikan kita. Itu seneng nggak Pak kita? Seneng. Potensi kita masuk surga itu gede banget. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan begitu. Itu sudah pasti bobot timbangan kebaikan kita pasti lebih berat. Yang jadi pertanyaan itu kalau bobot kebaikan kita itu ringan, sedangkan bobot kemaksiatan kita apa? Yang berat. Ya. Jadi fa amma man khaffat mawazinu fa huwa fi fa amma man taqulat mawazinu, bahaya sih. Ya, mudah-mudahan begitu. Yang kelima, wal khamisu yamurru ala sirati kal barqil lam'i fa yadkhulu jannata fi salamah. Yang kelima, Pak, di saat kita nanti melewati sirat, jembatan Shiratal Mustaqim, kita lewat seperti kilat yang menyambar. Set. Alhamdulillah udah nyampe ini udah nyampe surga. Kan macam-macam kan tingkahnya, Pak. Nah, ceritanya kan begitu, ada yang cepat, ada yang enggak cepat, ada yang kayak orang berjalan biasa, ada yang kalau berlari, ada yang kayak orang naik kuda, ada yang gelantungan, itu ceritanya begitu. Artinya lama, ada yang kerangka. Terus macam-macam lah kayak gitulah situasi di alam nanti, di alam akhirat itu. Kok kita dikasih keistimewaan oleh Allah bisa melewati itu cepat? Itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan anugerah itu. 5 yang ada di dunia, 5 juga yang ada di akhirat atau yang mendekati alam akhirat tadi. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.